Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan memberikan review sekaligus berbagi pengetahuan dan pengalaman brew espresso, lalu kemudian steam susu menggunakan memaksimalkan mesin espresso Ferratifero dengan tipe FCM 3207. Ini dia mesinnya. Oke. Mesin ini juga dikenal dengan sebutan La Massimo ya. Jadi di sini tertulis La Massimo Ferratifero Espresso mesin. Dan untuk keperluan review video kali ini saya akan memanggil mesin ini kayak panggilan ayang aja nih dengan panggilan La Massimo saja. Oke, sekarang saya akan hidupkan mesinnya. Ada di sini nih. Hanya ada satu tombol power saja. Selebihnya kontrol ada di layar sentuh ada di touchscreen. Kita hidupkan dulu. Lampunya juga hidup ya. Sip. Sambil menunggu mesin siap untuk digunakan saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa ketika kalian membeli mesin ini, maka jelas selain satu unit mesin lengkap seperti ini, kalian juga akan dapetin kelengkapan yang lainnya. Oke, apa saja? Kayak biasanya ini ada sendok plastik. Di bagian bawah ada temper plastiknya juga. Loh, kok plastik bang? Tenang Ferratifero juga menyertakan temper profesional Ini 58 berat dan nyaman. Jadi saran saya gunakan temper yang ini saja. Ini dipakai untuk sendok-sendok aja Oke, saya letakkan dulu. Nah, untuk yang ini blind filter dari karet, bermanfaat sekali untuk bersih-bersih, untuk backflush Lalu kemudian masih seputar bersih-bersih nih supaya hygiene lagian juga kebersihan sebagian dari iman gitu kan. Ini sikat Sikat ini dipakai kalau kita mau bersih-bersih group headnya. Nah, masih bersih-bersih juga. Ini ada espresso machine cleaner. Sudah disertakan juga di dalam paketnya silakan digunakan. Kayak biasanya, kartu garansi jangan hilang. Nah, ini dia. Ini manual book buku manual, buku petunjuk yang penting dan bahkan wajib untuk kalian baca dulu sebelum menghidupkan mesin, sebelum menggunakan untuk rutin harian. Jadi di sini lengkap sekali panduan-panduan yang berhubungan dengan bagaimana mengenal mesin, bagaimana menghidupkan mesin, bagaimana juga mengoperasikan mesinnya. Jadi tolong jangan dilewatkan, jangan hanya diletakkan, dibaca manual booknya buku petunjuknya. Oke. Ada yang berbeda untuk mesin kali ini karena Ferratifero menyertakan ini dia. Ini water booster. Supaya kinerja kita menggunakan mesin ini makin jos gitu Ini sudah disertakan gratis. Oke. Nah, untuk berikutnya kayak biasanya ada portafilternya juga Single dose, double dose, single basket double basket. Jadi teman-teman bisa membuat single espresso dan double espresso dengan menggunakan porta yang ini. Ini warnanya putih, diameternya 58. Saya letakkan dulu di sini. Oke. Sip. Nah, untuk mesinnya sendiri warnanya nih tanpa depan ini mirror chrome bisa ngaca juga Terus bagian samping kiri kanan dan juga belakang ini Ferrari red. Nah, untuk materialnya sendiri menggunakan stainless steel lalu dikombinasi dengan keramik Nih, keramik nih Ini padat high density dari Italia, merah. Terus dipercantik juga dengan kayu. Nih di bagian atas ada kayu. Termasuk juga handle dari steamernya dari kayu. Cantik sekali anggun indah Oke, ini dia. Oke teman-teman, mesin ini membutuhkan daya maksimal 4200 watt. Dan tanpa juga kelihatan juga mesin ini untuk group headnya ada dua. Double group head. Ini group head yang pertama, lalu kemudian ini group head yang kedua. Nah, untuk pompanya sendiri sudah menggunakan rotary pump menggunakan Procon produk dari USA dari Amerika. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dua pekerjaan utama dari mesin espresso di mana brew dan steam itu bisa dilakukan barengan bersamaan karena pompanya sudah rotary pump.
Oke. Untuk boilernya ini tertulis di manual booknya itu triple boiler. Maksudnya adalah ada 2 boiler untuk brew. Ya, di masing-masing group head di bagian dalam ini ada boiler untuk brew, untuk bikin kopi, untuk bikin espresso. Kapasitasnya masing-masing 550 mili. Jadi ada 2 ya. Nah, satunya lagi itu boiler untuk steam dan hot water ya, ada di dalam mesin besar ya, besar. Kapasitasnya itu 10,5 liter. Jadi sampai puas kita ya kerjanya ya. Itu untuk boilernya, triple boiler. Terus untuk berikutnya jelas ada PID kontrolnya ya. Ini layar sentuh touchscreen, ukurannya 4,3 inch ya, dari Italia juga. Terus ini mesin juga ada water flow sensornya ya, water flow controlnya menggunakan produk Digmesa ya dari Swiss. Dan untuk high pressure pure copper boilernya itu dari Italia. Oke, di sini ada untuk air panas ya, hot water. Lalu di sini ada manometer gabung ya di bagian atas dan bagian bawah, ini untuk steam dan brew. Ini tray-nya. Nah, ini simple tapi bermanfaat ya, fungsional sekali. Ini ada stand bisa kita lepas. Jadi kalau teman-teman bikin espresso ya, ini dipasang digunakan. Tetapi kalau teman-teman membuat menu-menu minuman ya yang membutuhkan facial atau cup baik plastik maupun paper cup yang tinggi, ini dilepas nggak apa-apa ya. Bisa ya, dua-duanya bisa ya. Oke. Seperti biasa ya untuk mesin-mesin Verrativero, kakinya tinggi dan kokoh ya. Ini dari kayu juga ya. Oke. Ini di sini juga ada buat ngeletakin gelas sekaligus menghangatkan ya, menghangatkan gelas. Oke. Terus ini volumetric ya, volumetric. Jadi kita bisa setting, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara settingnya. Apalagi ya, sudah sepertinya. PID-nya ada di sini ya. Jadi ada water flow-nya, double group head, rotary pump, ada PID-nya, ada water flow-nya, dan hal-hal yang sudah saya sebutkan barusan. Oke. Nah, di sini nanti untuk layar sentuhnya ya, teman-teman bisa melakukan beberapa settingan ya, mulai dari fungsi dari screen saver-nya. Terus ini kayak hotel aja ya, ada reservasinya ya, ada reservationnya. Itu bisa di on-in, bisa di off-in. Jadi kalau screen saver itu berhubungan dengan, kalau di handphone itu kayak auto lock lah, redup sendiri gitu ya. Itu bisa disetting loh ya, dengan menggunakan layar sentuh ini. Terus untuk reservasinya, reservationnya itu kayak auto on dan auto off. Jadi bisa mati sendiri, bisa hidup sendiri. Jadi bisa di timer gitu ya. Terus pre-infusionnya juga ada, fungsinya bisa kita gunakan. Ya, terus kemudian coffee flow-nya juga, steam fungsinya juga. Nah, di mesin ini ya bisa kita atur ya, kita atur berapa lama dan berapa banyak air yang keluar dari hot water ya. Jadi di sini tertulis hot water making time-nya itu bisa kita setting. Lalu kemudian temperatur for boilernya ya, untuk brew espresso-nya juga bisa kita setting ya, baik di group head yang pertama maupun di group head kedua. Yang menarik juga selain ada lampunya ya, mesin ini itu juga dilengkapi dengan ini ya. Di sini tertulis flow base. Jadi flow rate-nya itu bisa kita atur ya. Kenceng lambatnya bisa kita atur ya, bisa kita atur. Nah, itu semua akan saya tunjukkan nanti saat kita mengoperasikan menggunakan mesin ini, baik untuk keperluan brew espresso maupun untuk keperluan steam susu. Oke, untuk kalian yang tertarik, saya akan tunjukkan, saya akan presentasikan gitu ya, spesifikasi lengkap dari mesin La Massimo ini. Jadi silahkan ditonton sampai habis gitu ya, karena nanti saya juga akan membuat ya espresso dan juga steam susu, lalu kemudian saya tuang. Insya Allah saya akan gambar di permukaannya dengan gambar-gambar yang menarik untuk kalian semuanya. Dan untuk spesifikasi lengkap dari mesin La Massimo ini sebagai berikut.
Oke, teman-teman, sebelum saya memberikan panduan bagaimana cara setting ya, mengatur dan memaksimalkan mesin ini melalui fitur yang ada di layar sentuh gitu ya, yang ini, saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa untuk kemampuan steaming dari mesin ini jempolan ya. Oke, nah steamernya sendiri ada dua ya, di kanan dan di kiri, ini ya. Ini tongkat uapnya dilengkapi dengan karet. Nah, karetnya ini supaya nggak panas ya kitanya. Terus handle-nya menggunakan kayu. Nah, untuk steamer tip-nya, nozzle-nya kita akan lihat. Sebentar. Nah, ini 4 hole. Ya, 4 hole. 4 lubang. Kita pasang lagi. Jadi bisa dilepas ya. Oke. Kencengin. Yang ini juga sama. Ini 4 hole juga. Jadi dipastikan ya tekanan dari steamingnya akan kencang. Mesin ini bisa diajak kerja cepat, produksi banyak untuk menu atau minuman yang menggunakan susu. Seperti misalnya cappuccino ya, ada cafe latte, ada piccolo, ada flat white, ada magic latte dan lain sebagainya. Dan bisa saya tegaskan untuk kemampuan steaming ya, steam susu ya, mesin-mesin Verativero, apalagi mesin yang ini ya, itu saya bisa katakan enak ya, enak banget. Teman-teman bisa lihat video-video saya juga bagaimana kualitas dari hasil steamingannya, shiny, silky, glossy, hampir nggak ada gelembungan, tidak dry foam dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk manometernya sendiri ada di sini, ini gabungan ya, ada untuk steam dan juga ada untuk brew. Ada di sini ya, ini untuk hot waternya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara setting ya, melakukan pengaturan melalui layar sentuh touchscreen yang ada di sini. Jadi ini ada dua, sama aja sebenarnya, baik yang ini maupun yang itu sama. Nah, kita akan coba yang ini ya, Oke, teman-teman, seperti yang terlihat ya di layar, ini ada beberapa simbol. Simbol yang pertama di bagian tengah ini cangkir terus ada tangannya. Ini maksudnya adalah berfungsi sekali kalau teman-teman ingin ya melakukan ekstraksi espresso, brew espresso secara manual ya. Jadi tinggal pencet, matiinnya juga manual. Oke. Untuk cangkir yang di sebelah kanan kirinya ya, atas bawah ada 4 nih. Oke. Ada 4 ya, tuh 2 3 4. Oke. Ini kalau di manual book disebut cangkir kecil, ini cangkir besar. Bisa juga ya istilahnya diganti menjadi ini single ristretto, ini double ristretto, yang ini single espresso dan juga yang ini double espresso ya. Itu saran saya aja. Nanti teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan targetnya, kemauannya seperti apa dan juga kebutuhan ya. Nah, untuk 4 ya simbol yang tadi itu bisa kita setting secara waktunya mau berapa dan hasilnya berapa ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus untuk yang ini berguna sekali kalau kita ingin mengambil air panas dari mesin ini. Jadi untuk hot water. Dan hot waternya ini juga bisa kita setting. Berapa second ya, berapa detik yang kita mau untuk air panas yang akan kita ambil dari mesin ini. Oke. Ini settingan ya. Sebelum ke sini saya akan tunjukkan dulu. Ini on off ya. Lalu kemudian di atasnya itu ada T ya, temperatur 93 derajat Celcius. Nah, ini untuk brew espresso. Ketika teman-teman ekstraksi espresso, maka temperaturnya bisa disetting ya, mau berapa ya. Ini ada T 93 derajat Celcius. Bisa kita ganti-ganti ya untuk brew espressonya. Nah, ini untuk group head yang ini ya, yang satu. Nah, yang sebelahnya tentu menggunakan layar sentuh yang satunya lagi ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, balik lagi yuk ke sini. Di atasnya lagi ini ada simbol hot water ya dan juga steam. Jadi ini temperatur untuk air panas dan steam ya. Kalau di sini tertunjuknya itu ya, terlihatnya tampaknya 113 sekarang ya derajat Celcius. Oke. Nah, teman-teman, di bagian atasnya lagi yang warna merah ini waktu. Ya, jadi waktu ditampilkan juga di layar sentuhnya. Ada S itu second ya. Oke. Di atasnya lagi itu ada tanggal, ada bulan dan ada tahun. Oke. Yuk, mari kita masuk ke dalam. Saya akan pencet setting yang di sini. Nah, ini ada dua layar. Ini layar pertama dan ini layar kedua. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di layar pertama itu ada 3 fungsi penting. Yang pertama screen saver. Ini off, saya hidupkan dulu. On. Oke. Ini bisa kita setting mau berapa, misalnya 3 sunnah ya.
Nah, 3 tuh. Ini maksudnya kalau di handphone ya, di HP itu redupnya layar. Jadi seperti kayak auto lock lah, mau berapa detik. Ya, 5 tadi. Oke. Nah, nggak saya simpan dulu, karena saya ingin jelaskan yang sebelahnya. Ini kayak hotel nih, ada reservasinya ya, ada fungsi reservasinya. Reservation, bisa on, bisa off. Nah, kalau ini seperti auto on, auto off. Jadi bisa hidup sendiri, bisa mati sendiri. Jadi bisa kita setting di sini ya. Oke, kita onin dulu. Ini contoh, misalnya 12. Nah, gitu. Yang satunya lagi misalnya 14. Oke. Lalu kemudian di sampingnya lagi ini ada pre-infusion. Jadi fungsi dari pra-infusi. Ini kita bisa pakai, bisa enggak. Kalau mau pakai di onin aja. Jangan lupa setiap teman-teman melakukan perubahan pengaturan itu di save ya, disimpan. Dan kalau mau kembali ke pengaturan awal tinggal di restore saja ya di bagian sini. Kalau ini balik ke layar sebelumnya. Nah, untuk yang ini waktu ya. Mulai dari tanggal, bulan dan tahun, terus juga jamnya ya, dan harinya juga. Oke. Nah, kalau mau disimpan tinggal klik. Nah, itu sudah tersimpan ya. Terus kita balik lagi ke layar yang kedua. Nah, ini ada beberapa. Ini ada coffee flow, ada yang tadi ya, single ristretto, double ristretto, single espresso, double espresso, tapi nggak tertampilkan. Nah, oke, kita mulai dari sini. Fungsi dari kopinya. Jadi kalau ini kita offin ya nggak bisa brew kita ya. Ini sudah on. Terus yang ini juga sama. Kalau steamnya mau dimatiin tinggal offin ya untuk fungsi dari steamnya. Jelas ini kita onin karena mau kita pakai. Lalu kemudian yang ini lampu ya, yang ini lampu ya. Oke. Terus teman-teman, untuk yang ini ada tulisan hot water making time. Jadi ini kalau kita ingin melakukan pengaturan untuk berapa lama ya waktu yang dibutuhkan ketika kita ingin mengambil hot water dari mesin ini. Ini bisa kita rubah-rubah. Misalnya 15 detik. Oke. Lalu kemudian di bawahnya temperatur for boiler. Ini maksudnya adalah suhu air untuk brew espressonya. Ini bisa kita setting ya. Saran saya antara 90,5 lah ya sampai 96. Misalnya ini 92. Oke, kalau teman-teman ingin melakukan pengaturan untuk temperatur brew espressonya yang grup sebelahnya, pakai sekali lagi layar sentuh atau touchscreen yang sebelahnya juga ya. Oke, yang menarik selain lampu tadi, ini juga ada flow base ya, flow base ya. Nah, tadi saya sampaikan ada water flow sensornya ya di mesin ini ya, menggunakan produk dari Swiss, dan ini bisa kita atur-atur. Misalnya 165 gitu ya. Bisa kita atur-atur. Intinya adalah semakin kecil angkanya akan semakin lambat ya, akan semakin sedikit yang keluar. Lalu kemudian semakin besar angkanya akan semakin cepat, semakin banyak yang keluar. Jangan lupa kalau teman-teman ingin melakukan pengaturan itu disimpan supaya benar-benar kesimpan di mesin ini ya, dengan ini ya, save setting ya. Jangan lupa. Nah, ini coffee flow ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara settingnya berkaitan dengan coffee flow-nya ya. Ini saya save dulu. Oke, save. Sekarang kita ke coffee flow yang tadi. Yang ini ya. Ini kan tertulis nih, ada 49, ada 60, ada 60, ada 100. Ini maksudnya prediksi hasil ya, prediksi hasil. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ini manual, ini volumetric automatic, bisa kita setting ya untuk yang 4. Saya contohkan saja yang ini ya, yang single ristretto dulu nih misalnya, mau berapa second waktunya. Ini nanti simple banget, tinggal kita pencet lalu kita tahan sampai target waktu yang kita inginkan. Nanti dilihatin di sini ya, Mas. Oke. Ini saya buka dulu. Oke, teman-teman. Ini contoh settingannya ya, ke sini ya. Ke sini dulu. Ini saya akan pencet. Nah, lalu ini tahan. Mau berapa ini ya? Mau berapa waktunya? Ya, di sini waktunya jalan kan? Tuh. Ngalir juga. Oke. Seperti itu. 8, 9, 10. Mau berapa? Bisa kok ya. Dan di setiap settingan tergantung teman-teman targetnya berapa. Itu 16 detik ya. Lepas itu sudah tersimpan. Nah, nanti kita lihat di bagian sini ya. Tadi kan 49. Ini 84 tuh. 84 ya, oke. Saran saya ketika teman-teman melakukan pengaturan ya untuk coffee flow-nya ini, baik yang ristretto maupun espresso gitu ya, gunakan kopi supaya hasilnya presisi ya.
Oke. Jangan lupa ya, gunakan kopi supaya hasilnya presisi. Oke, saya ulang, gunakan kopi supaya hasilnya presisi. Kenapa? Karena kalau cara kayak tadi itu kita atur gitu ya, tanpa kopi, ketika kita pakai kopi itu ada perbedaan hasil ya. Yang pasti mesin ini bisa kita setting, bisa kita atur waktu ekstraksinya mau berapa detik, hasilnya berapa melalui kontrol ya yang ada di layar sentuh ya. Ini 4.3 inch ya dari Itali gitu ya teman-teman. Nah, pengaturan-pengaturan yang tadi saya tunjukkan itu berlaku juga untuk layar sentuh yang di sebelahnya. Jadi tidak ada perbedaan gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa pre-infusionnya diaktifkan. Kalau soal screensaver sama reservationnya itu pilihan teman-teman. Boleh diaktifkan, boleh tidak, boleh on atau boleh off. Tapi yang pasti untuk steamnya onin, pre-infusionnya di onin, coffee flow-nya di onin. Silahkan diatur sesuai dengan kemauan teman-teman semuanya. Oke. Saya pasang lagi. Nah, nanti saya tentu saja akan membuat espresso gitu ya. Dan juga akan steam susu menggunakan mesin La Massimo ini. Oke, sebelum itu mari kita lihat nih tekanannya nih. Wow, kayak gini kan tuh. Kencang nih, kencang tuh ya. Oke, hot water kita lihat dulu ya. Sini ya, fungsinya. Belum tadi. Ya, ini hot water. Tinggal begini aja, tuh. Oke. Bisa kita matikan secara manual. Dan kalau teman-teman ingin setting ya ke sini, tadi juga belum nih. Oke, nih. Nah, ini hot waternya nih. Ya, misalnya kita setting 8 detik misalnya ya, kita save untuk ini waktunya ya. Nah, baru ke sini. Jadi kita akan pencet, nanti akan mati sendiri dia. Oke, tuh. Tuh. Ya, untuk hot waternya ya. Tuh. Oke. Tunggu dulu. Tuh 8 mati ya. Nih, angkanya 8 tuh. Mati sendiri. Oke. Kencang. Kita akan membuat minumannya nanti. Oke. Saya kira demikian ya untuk spesifikasinya. Untuk selanjutnya mari kita lihat hasil ekstraksi espressonya dan juga steam susu menggunakan La Massimo ini. Oke. Oke, teman-teman, saat ini saya akan membuat kopi brew espresso menggunakan espresso machine La Massimo. Untuk grindernya saya gunakan mesin penggiling kopi ya dari Indotara, Verativero juga ya. Tipenya FGM 650. Lalu ya, kopinya ini ada kopi Koreros ya dari Indotara, dari Verativero juga. Tertulis di packagingnya, kemasan nitonya 500 gram, premium espresso house blend. Komposisinya ya tertulisnya di sini blend Arabica 70%, lalu sisanya 30%-nya ya yaitu fine robusta yang full wash. Oke, kita akan pakai kopi ini ya untuk espresso dan untuk latte-nya. Saya letakkan di sini ya atau di sini. Mohon maaf, table-nya kepake untuk espresso machine dan grinder ya. Gede, gagah, cakep yang ini seperti ini. Kopi Koreros yang tadi fisiknya kayak gini. Ya, kelihatan ya. Oke, sip. Ini yang dipakai. Sudah saya masukin ke grinder. Mari kita brew espresso. Pertama, jangan lupa ini sepele, simple tapi sering dilewatkan oleh barista terutama yang pemula, flushing ya di awal. Lakukan. Jangan lupa jadiin rutin workflow hariannya gitu loh. Sip. Jangan lupa dibersihin. Ya, bersihin. Ini karena mau bikin espresso ya, dudukannya kita pakai ya, standnya. Oke, sip. Berikutnya, portafilternya bersihin juga. Lap, bersih dan kering. Sama, ini jadiin rutin ya, harian. Step by stepnya harus ini ya, standar. Sip. Saya akan giling kopinya pakai ring. Sip. Ini sebenarnya sudah saya kalibrasi ya coffee grinder mesinnya. Ya, udah di dial in. Tuh, kita sedang menggiling. Tuh hasilnya. Ya, waktunya kelihatan 5.6 saja. Dapat berapa nih? Oke, 19-an ya. Kalau punya ini WDT dipakai.
Oke. Ringnya dilepas. Bantu dengan ini. Sip, baru kita akan tamping. Tampingnya gak usah terlalu strong ya, gentle aja. Oke, rata ya. Oke, ini rata kan. Oke, oles dikit. Sip. Sebelum dimasukin ke grup head ya, lakukan ini ya. Clean portafilter before insert. Terus ketika ini sudah masuk ke grup head, oke, langsung di brew ya, immediate brew. Jangan ditunda-tunda ya. Karena itu vessel-vessel, cup-cup disiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai ini udah masuk, mana cupnya lupa ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Terus ngambil cupnya jangan dari atas. Ini persoalan hygiene ya, bersih ya, aman. Kenapa? Karena kalau kita ngambil dari atas, tangan kita jari-jari ini menyentuh rim dan customer minumnya kan dari situ ya. Jangan lakukan ya. Oke. Nih insert, langsung di brew. Ambil kayak gini dari samping, jangan dari atas. Pasin. Ini ada pra infusinya ya. Sudah saya setting tadi. Oke, tuh flow-nya bagus. Waktunya kelihatan nih ya, Mas. Tuh, ada display waktunya juga. Oke. Nah, rekomendasinya sekitar 20-30 detik, tergantung ya teman-teman targetnya bagaimana ya, disesuaikan dengan goalnya ya. Tuh. Oke. Saya pakai 29 tuh. Ya. Ini dia hasilnya secara visual tuh, ada 2 nih. Tuh ya, tuh. Bagus kan? Kremanya masih bagus. Oke, saya letakkan ini di sini. Oke. Jadi ini tadi saya pakai suhu brewnya ya 92 derajat 29 detik ya, kopinya sekitar 19 gram tadi ya untuk dosnya. Apalagi tadi ada pra infusnya juga. Untuk grindernya saya setting di 1.8, waktunya 5,6 ya. Oke. Bismillah, saya coba dulu. Kremanya kelihatan kan? Bagus ya. Flow-nya tadi juga bagus. Oke. Ini kalau untuk balance sinergis masih ya, antara manis, asam dan pahitnya itu masih sinergis. Terus taste experience ya sesuai dengan tadi ya, kopinya memang gambarannya flavornya gitu ya. Citrusnya masih dapet. Oke. Coklat masih dapat dan hints of karamelnya masih oke. Oke, saya letakkan di sini ya, teman-teman ya. Untuk taktual, jelas ya, ini full, round gitu ya. Terus finishnya tuh long ya. Long, pleasant juga, clean. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sini dulu sebentar, Mas. Biar ketahuan. Ini kita akan ukur. Bismillah. Ya. Kremanya cakep sih ya tuh. Ini kita akan pakai buat latte ya nanti ya. Yang ini ya. Oke. Untuk cafe latte. Espressonya sudah dicoba, kremanya oke. Balance-nya masih sinergis. Taste experience flavornya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, taktilnya ya. Full, round, long gitu ya. Sebentar saya cek nih. Ini tabelnya udah penuh sama mesinnya. Mesinnya kan besar nih ya, 2 grup gitu loh. Ya, gagah, tapi elegan juga, anggun gitu kan, mewah. Menghitungnya agak lama, sebentar. Sabar aja ya teman-teman ya. Oke. Apa nih hasilnya? Ini 10% ya. Oke. Segitu ya. 10%. 10, berapa nih? 10,47. 10,47. Full, round ya. Long juga finishnya, long. Kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nanti disesuaikan juga dengan kopi yang digunakan. Kalau mau sama persis ya gunakan mesin yang sama, grinder yang sama, dan kopi juga yang sama. Oke, mari kita lanjut untuk membuat gitu ya. Untuk membuat cafe latte ya. Kita akan steam susunya. Kalau teman-teman tertarik dengan itu namanya refractometer, alat untuk mengukur TDS dan ekstraksi kopi. Oke, thank you ya.
kalau kita belajar, kita akan pakai itu di kursus barista training di kami ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan lakukan steam susu ya, menggunakan La Massimo ini. Oke, untuk susunya saran gunakan fresh milk. Berapa banyak? Antara 170 sampai 190 ya, disesuaikan dengan cup yang teman-teman pakai. Ini saya gunakan cup ya 210-an, jadi pas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yuk sekarang steaming. Kayak biasanya, buang dulu. Oke, masuk dari spot. Ambil posisi yang nyaman, miringkan ya. Buka penuh aja. Oke, stretching, rolling, dan heating. Ya, produksi busa, susu berputar dan berpusar kayak vortex gitu ya. Jangan lupa panasnya susu ya 55 sampai 65 derajat Celcius. Ini kenceng ya, jadi cepet. Time management ya. Habis di steam, kayak begini kalau diperlukan. Terus baru kemudian ambil kopinya, terus dituang ya dengan happy. Yuk, bismillah. Oke, diving dan kanvas. Oke, yuk. Landing. Oke, ini yang saya. Pattern favorit saya. Oke, selesai nih sebentar. Ini saya letakkan di sini. Ini meja saya udah penuh sama mesinnya nih. Oke, kelihatan kan nih ya? Yuk sini. Lihatin dulu Mas. Kayak gini ya tuh. Ya, visualnya silakan dilihat. Shiny, silky ya, glossy, nggak ada gelembungan, tidak dry foam, kontras juga, rapi ya, clean kayak gitu ya. Oke, sekarang bismillah. Saya akan coba merasakan ya, merasakan. Oke, hati-hati. Mohon maaf, saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dari sisi yang lain. Alhamdulillah. Oke ya. Visualnya tadi kelihatan ya. Untuk balance-nya antara kopi gitu ya sama susunya itu masih bisa dibilang ini sinergis, balance. Taste experience dan flavornya oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Enak nih, saya coba lagi. Terus ketika saya minum ya dari sisi yang berbeda, dari sini, sini dan sini, itu uniform rasanya ya, sama. Itu artinya ya kopinya, susunya nge-mix ya, nge-blend satu dengan yang lainnya. Cakep. Dan memang itu juga dibantu sama teknik tuang susu ya. Terus juga steaming yang bagus ya, kopi yang baik. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sip. Mari kita steam susu lagi ya. Kalau barusan saya pakai yang ini, ya setelahnya saya akan gunakan steamer yang satunya lagi supaya manfaat ya, ada dua ya. Oke, sip. Teman, sekarang saya akan lakukan steam susu lagi ya menggunakan steamer yang satunya, yang ini. Oke, ini susu sudah saya masukkan ya ke jug. Yuk ke sini, kopi juga sudah. Yuk ke sini. Stretching dan rolling di awal ya. Oke, tuh ada bunyi desisan. Produksi busa, foam. Terus susu berputar dan berpusar, terjadi rolling ya kayak vortex. Selesai. Ini tekanannya kencang, jadi cepat. Bisa produksi banyak. Oke. Yuk sini dulu, ini tempatnya karena mesinnya gede gitu ya, kepake buat ini ya, tablenya mesin dan grinder. Oke, tuang sedikit. Oke, bismillah yuk sini. Sip. Diving dan kanvas, monggo. Oke, enjoy aja ya, santai. Bikin dot kecil. Lagi kecil. Lagi di sini. Nah, kayak gini. Oke, bikin apa kira-kira? Ya. Oke. Nah, ketahuan nggak kira-kira bikin apa nih? Ini dekoratif pattern ya. Nah, tuh ada antenanya tuh. Apa nih kira-kira? Lebah ya.
ini B. Oke, sebentar. Saya letakkan dulu sini. Yuk ke sini. Kelihatan nggak di kamera? Jangan lupa ketika teman-teman bikin latte ya, ada gambarnya. Ini handle-nya di sebelah kanan ya. Nggak terlalu under, nggak terlalu munjung banget ya. Visualnya bagus, ya kan? Shiny, silky, glossy, nggak ada gelembungan, tidak dry foam, kontras juga gitu kan? Ya, handle-nya pas di arah pukul 3 ya teman-teman. Tip dari saya nih, ketika kalian steaming tadi, karena ini tekanannya kencang ya teman-teman ya. Karena kencang, cepet gitu kan, lakukan stretching dan rollingnya di awal ya. Jangan sampai susunya udah panas duluan, sementara susunya belum jadi. Karena itulah, lakukan stretching dan rolling di awal ya. Produksi busa, ya busa dan susu berpusar kayak vortex, nyatu satu sama lain, tinggal panasnya. Sekali lagi, karena tekanan dari mesin ini kenceng, bisa diajak kerja cepet, bikin susu yang banyak, ya jualannya jadi lancar jaya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Yuk ke sini, saya akan steam susu lagi. Kopi sudah ada. Oke, stretching, rolling, dan heating di awal ya. Ini kencang. Produksi busa, susu dan busa berputar, kayak vortex berpusar. Tinggal nunggu panasnya. Oke, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga. Ya, selain pengaruh ke visual, pengaruh juga ke rasa. Oke. Ya, saya tahan sebentar sedikit. Oke. Yuk ke sini. Diving, canvassing ya. Enjoy. Oke. Kita bikin tulip kecil di sini. Oke. Kita kombinasi dengan rosetta. Oke. Lalu kombinasi lagi dengan tulip di sini. Ya. Oke, ini bikin apa kira-kira? Buntut. Kaki. Oke. Ya. Oke. Wih, pas banget tuh. Habis nggak tuh? Ini dia hasilnya ya, kelihatan kan tuh ya. Oke, ini adalah kelinci-kelincian ya. Oke, bukan kelinci beneran nih. Kalau kelinci beneran kan bisa dipelihara gitu ya, bisa dielus-elus gitu kan. Nah, ini pattern pola kelinci. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Dan ternyata mesin La Massimo ini ya baik banget ya, enak banget dipakai untuk keperluan bikin kopi, steam susu ya, dengan pola-pola yang kita kuasain ya. Seperti ini adalah kelinci ya, imut bagus. Oke teman-teman, tadi saya sudah brew espresso ya. Untuk hasilnya kremanya bagus, sensorinya juga, dan bahkan tadi sempat diukur dengan alat yang disebut sebagai refraktometer. Jadi refraktometer itu alat untuk mengukur TDS sama ekstraksi dari kopi. Jadi kalau saya ngajar biasanya nguliknya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk steam susunya sendiri ya kelihatan saya juga beberapa kali steam susu tadi ya untuk membuat cafe latte di latte art, dibuat pola, gambar, dan hasilnya secara visual juga bagus ya. Shiny, silky, glossy gitu ya. Tidak dry foam, tidak ada gelembungan-gelembungan, kontras, cakep lah, licin ya, bagus banget. Nah, sensornya juga sama ya, sinergis, flavorful gitu ya, enak banget lah untuk mesin La Massimo ini ya, baik brew espressonya maupun steam susunya. Oke teman-teman, untuk kalian yang tertarik membeli ya mesin kopi La Massimo ini, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Saat video ini dibuat ya, untuk harganya ya itu sekitar 80 jutaan ya, 83 84 jutaan saat video ini dibuat. Nanti untuk detailnya, update harganya silahkan langsung klik aja link pembelian yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, mesin ini saya sangat rekomendasi untuk kalian yang memiliki kedai kopi, coffee shop, cafe, restoran gitu ya, yang berpelanggan banyak, yang berpelanggan ramai. Bagaimana dengan kalau misalnya mesin ini buat rumahan? Wah,
kalau misalnya di rumah kita ada mesin seperti ini, itu juga bagus gitu loh. Bagus banget, keren ya. Seperti itu teman-teman. Oke, hampir semua yang kalian cari dari mesin espresso ada di La Massimo ini ya. Ada di Verratifero ya, espresso machine dengan tipe FCM 3207 yang dikenal dengan La Massimo ya. Bentuknya kelihatan juga kan, bagus, elegan ya. Terus apa namanya, anggun gitu ya, mewah, dan fitur-fiturnya juga canggih ya. Fitur-fiturnya canggih. Untuk spesifikasi lebih detail lagi gitu kan, tetap saya akan cantumkan di link deskripsi ya. Selain di video sudah di ini, nanti di deskripsi juga semakin lengkap akan saya cantumkan untuk kalian semua, supaya kalau kalian ingin membelinya langsung gasken aja. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton review ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya di channel kesayangan kalian, yaitu di Syaiful Bari ini. Terima kasih.